Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam rahmatan lil alamin. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan integrasi Islam dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disingkat dengan PLTB sebagai tugas mata kuliah Islam rahmatan lil alamin Universitas Islam Indonesia. Keterbatasan energi listrik dan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil merupakan suatu masalah yang harus dicari solusinya. Akibat yang ditimbulkan dari beban besar pemakaian adalah sering terjadinya pemadaman bergilir dan sering terjadinya gangguan yang mengakibatkan perekonomian berhenti. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik matahari, air, dan angin merupakan alternatif peluang energi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan ada 3 jenis angin. Yang pertama, ar-riyah, at-thayyibah atau angin baik. Allah menjelaskannya dalam surah Asy-Syura ayat 33. يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Kedua, ar-riyah asyadidah atau angin kencang. Allah memberikan firman-Nya melalui surah Yunus ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai ar-riyah al-hasibah atau angin badai yang terdapat di surah Al-Isra ayat 68. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Energi terbarukan merupakan sebuah energi yang berasal dari alam dan jumlahnya tidak terbatas. Selain itu, dalam penggunaannya, energi terbarukan sangat ramah terhadap lingkungan. Energi terbarukan yang meliputi angin, matahari, air, gelombang, dan biomasa akan melibatkan 3 perubahan teknologi utama, yaitu penghematan energi pada sisi permintaan, peningkatan efisiensi dalam produksi energi, dan pergantian bahan
bakar fosil oleh berbagai sumber energi terbarukan. Potensi energi angin. Indonesia adalah suatu negara yang dikaruniai potensi alam yang begitu besar, khususnya angin. Potensi angin yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi mempunyai kecepatan di atas 5 meter per detik, dan itu berada pada 120 lokasi dan tersebar di wilayah Nusantara. Energi angin merupakan energi alternatif yang mempunyai prospek baik karena selalu tersedia di alam dan merupakan sumber energi yang bersih dan terbarukan kembali. Potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar, ada 442.000 megawatt kalau bisa kita yang sudah diidentifikasi. Kalau kita bandingkan antara potensi dengan berapa kapasitas pembangkit Indonesia saat ini yang sekitar 67.000 mega, berarti kita potensi BT kita itu masih sudah ada wind turbine dan saya sedang berada di PT Lentera Bumi Nusantara. Di sini adalah suatu perusahaan yang mengembangkan tentang energi baru terbarukan yang berfokus pada pengembangan energi listrik, pembangkit listrik energi angin. Sebelum saya menjelaskan tentang cara kerja dari wind turbine, saya akan menjelaskan sedikit tentang wind turbine tersebut. Wind turbine ini adalah pembangkit listrik tenaga angin yang merubah gerakan mekanik menjadi energi listrik. Nah, bagaimana cara kerja wind turbine ini? Wind turbine ini sangat mengandalkan angin. Angin ini adalah suatu udara yang bergerak. Udara yang bergerak ini disebabkan oleh perbedaan temperatur dan perbedaan tekanan pada wilayah-wilayah yang berada di bumi. Bagaimana temperatur dan tekanan ini bisa berbeda di setiap wilayahnya? Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi. Karena rotasi bumi ini terjadi terus-menerus dan bumi mengalami fenomena yang dinamakan siang dan malam. Dan di sini terciptanya perbedaan temperatur dan tekanan yang diakibatkan oleh matahari. Nah, kembali ke cara kerja wind turbine. Yang pertama, dari energi angin yang berhembus lalu menerpa kincir angin yang berada di depan wind turbine ini, menerpa wind turbine lalu membuat si kincir angin, atau di sini kami menyebutnya bilah, menerpa bilah, lalu bilah akan terkena gaya aerodinamis yang akan membuatnya berputar. Lalu putaran dari bilah ini akan disalurkan ke dalam generator, dan di dalam generator ada yang namanya rotor dan stator. Rotor ini akan berputar mengelilingi si stator tersebut, dan dari perputaran yang dihasilkan oleh energi mekanik yang disebabkan oleh energi angin tersebut, selanjutnya outputnya akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik tersebut akan dialirkan ke baterai. Selanjutnya, setelah di baterai, akan dialirkan ke rumah-rumah dan dialirkan ke output terakhirnya ke alat-alat elektronik seperti TV, lampu, dan lainnya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.